Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mau mampir. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang sudah kami baca. Adapun jika Anda tidak setuju atau mengatakan bahwa apa yang kami sampaikan salah, silakan tulis di kolom komentar dengan ilmu, dengan referensi buku atau kitab, bukan dengan caci maki, hinaan, dan perkataan kasar lainnya. Tentu kita umat Islam mempercayai adanya hari kiamat, yang mana hari kiamat itu termasuk yang harus kita percayai sebagai umat Islam. Lalu ada sebuah ilmu yang namanya eskatologi, yang mana ilmu itu mempelajari tentang akhir zaman atau hal-hal yang berkaitan dengan akhir hidup manusia, seperti kematian, hari kiamat, dan hari pembalasan. Eskatologi versi Islam tentu kita ketahui mempelajari kehidupan setelah kematian di akhirat dan penghakiman terakhir. Kita sebagai umat Islam percaya bahwa dunia akan hancur ketika orang-orang beriman tidak ada lagi di bumi dan hanya orang-orang jahat yang tersisa. Orang-orang jahat itu diantaranya adalah Dajjal. Tentu tidak asing lagi mungkin Dajjal ini di telinga kita, yang mana kita tahu bahwa Dajjal seorang tokoh dalam eskatologi Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah, ujian terbesar. Tidak ada ujian yang terbesar selain fitnah Dajjal. Tentu kita pernah mendengar para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada para umatnya, hanya tidak seperti sedetail penjelasan Nabi Muhammad, yang menjelaskan bahwa Dajjal adalah seorang yang buta di salah satu matanya, dan di antara matanya tertulis kafaro atau kafir. Lalu dikatakan bahwa Dajjal menurut keyakinan para salafus soleh adalah keturunan anak Nabi Adam. Ia bukan dari golongan jin. Dua ulama kontemporer berkata bahwa Dajjal adalah manusia. Dia perlu makan, minum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ia akan bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Lalu ada yang mengatakan bahwa keluarga Dajjal, ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya Dajjal adalah penyembah berhala, patung. Mereka keturunan Yahuda yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Lalu Dajjal dikisahkan tidak memiliki keturunan atau dia mandul. Dikatakan Dajjal lahir di negeri Samiroh, sebuah negeri kecil di Palestina yang kemudian hari menjadi kota besar pada masa Nabi Daud dan setelahnya. Lalu diceritakan bahwa
Menurut dalil ada yang mengatakan bahwa ciri fisik Dajjal itu cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat. Sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya buta. Dia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, matanya buta sebelah dan matanya kabur, serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jalannya tidak normal, bertumbuh gempal, kulitnya merah, berkuning, lebar, serta dadanya bidang. Lalu di antara kedua mata Dajjal tertulis Qaf Fa Ro, artinya kafir. Artinya kafir. Lalu dikatakan bahwa sewaktu Nabi Muhammad masih hidup, ia pernah mengatakan kepada para sahabat beliau bahwa jika Dajjal muncul, maka ia yang akan menghadapinya untuk melindungi para sahabat. Berikut adalah beberapa poin penting dalam menjaga diri dan keluarga berdasarkan dalil dan hadis. Yang pertama, pergilah ke dua tanah suci. Sebagai perlindungan dari Dajjal, umat Islam bisa berlindung di kota Mekah dan Madinah, karena Dajjal tidak akan mampu masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Lalu di antara cara untuk melindungi diri dari Dajjal adalah menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Lalu Imam Nawawi berkata, ada ulama yang mengatakan bahwa sebab mendapatkan keutamaan seperti itu adalah karena di awal surah Al-Kahfi terdapat hal-hal menakjubkan dan tanda kuasa Allah. Tentu siapa saja yang merenungkannya dengan benar, maka dia tidak akan terpengaruh dengan fitnah Dajjal. Lalu di antara cara untuk melindungi dari Dajjal adalah rutin membaca doa perlindungan di tasahud akhir sebelum salam. Nah, itu kita tentu tahu. Lalu ada sebuah riwayat yang menceritakan dari Nawas bin Sam'an, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang Dajjal. Beliau menganggapnya remeh, tapi juga merisaukannya. Sampai-sampai kami para sahabat merasa khawatir apabila Dajjal telah berada di sekitar kami. Maka ketika kami menemui Rasulullah, beliau mengetahui hal tersebut, kemudian bertanya, ada apa dengan kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, suatu hari engkau menyebutkan tentang Dajjal. Kau menganggapnya remeh, tapi engkau juga merisaukannya. Sehingga kami khawatir Dajjal telah ada di tengah-tengah kami. Maka kemudian Rasulullah bersabda, bukan Dajjal yang lebih aku khawatirkan atas kalian. Jika dia keluar sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka aku yang akan menghadapinya. Tetapi apabila dia keluar sedangkan aku tidak ada di tengah-tengah kalian, maka masing-masing orang mengurus dirinya sendiri, dan Allah adalah penolong bagi setiap muslim. Dajjal adalah pemuda berambut keriting, matanya menonjol, seakan-akan diriku memperumpamakannya seperti Abdul Uzza bin Qadon. Barang siapa di antara kalian yang menjumpainya, hendaklah dia membaca ayat pada awal-awal surah Kahfi. Dia Dajjal akan keluar di jalan antara Syam dan Irak, lalu membuat kerusakan di kanan dan kiri. Wahai hamba Allah, tetap kokohlah kalian. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia akan tinggal di bumi? Nabi Muhammad menjawab, 40 hari.
Sehari pada waktu itu seperti setahun, sehari setelahnya seperti sebulan, dan sehari setelahnya seperti sepekan. Kemudian hari-hari berikutnya akan seperti hari-hari biasa. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, sehari seperti setahun tadi, apakah cukup bagi kami untuk melakukan sholat sehari? Lalu Nabi Muhammad menjawab, seperti hujan yang dihembuskan angin. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum, lalu mereka percaya dan mendukungnya. Maka dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan, dan memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanaman-tanaman, sehingga seorang pengembala pulang di tengah hari bersama gembalaannya dalam keadaan lebih banyak susunya dan telah kenyang gembalaannya. Kemudian dia Dajjal mendatangi suatu kaum yang menolaknya, maka dia berpaling sehingga kaum tersebut ditimpa masa paceklik hingga mereka tidak memiliki harta sedikit pun. Dajjal melewati tempat reruntuhan seraya berkata, keluarkan perbendaharaanmu. Maka keluar perbendaharannya seperti buah kurma. Kemudian dia memanggil seorang pemuda, menebasnya dengan pedang dan membelahnya menjadi dua. Kemudian seukuran lemparan panah. Kemudian memanggilnya kembali. Maka pemuda itu bangun dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Ketika keadaannya seperti ini, Allah berkenan menurunkan Al-Masih Isa bin Maryam. Dia akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan memakai dua pakaian yang diberi minyak dan meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila ia menundukkan kepalanya akan menetes air, dan bila ia mengangkat kepalanya akan mengucur air jernih seperti permata. Tidaklah ada seorang kafir pun yang mencium hembusan napasnya kecuali ia akan mati, dan napasnya berjarak sejauh pandangannya. Kemudian Isa akan mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lud dan membunuhnya. Setelah itu datanglah suatu kaum kepada Isa yang Allah telah menjaga mereka. Lalu dia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka tentang tempat mereka kelak di surga. Maka tatkala demikian keadaan, Allah mewahyukan kepada Isa bahwa sesungguhnya aku telah mengeluarkan hambaku, tidak ada kekuatan seorang pun yang mampu memeranginya, maka giringlah agar terjaga hamba-hambaku ke atas bukit Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan berjalan dengan cepat di setiap tempat. Bagian depan sekelompok mereka akan melewati sebuah anak sungai, kemudian meminum air tersebut. Lalu lewatlah kelompok mereka yang lain dan mengatakan, sungguh dahulu di tempat ini terdapat air. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya tetap tertahan di atas bukit, sehingga kepala sapi salah seorang dari mereka pada saat itu lebih berharga daripada 100 dinar mereka. Nabi Allah Isa dan para sahabatnya kemudian berdoa kepada Allah hingga Allah mengirim semacam ulat pada leher-leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj, hingga mereka semua mati. Kemudian Nabi Allah Isa dan para sahabatnya turun dari bukit. Mereka tidak menjumpai satu jengkal pun, melainkan telah dipenuhi bangkai dan jasad Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya kembali berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengutus burung seperti unta yang mengangkut bangkai mereka dan membuangnya di tempat yang dikehendaki Allah. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang lebat di setiap tempat
yang mencuci seluruh permukaan bumi hingga bersih seperti cermin. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah tanaman-tanaman dan kembalikanlah keberkahannya. Maka tatkala itu sekelompok manusia bisa merasa kenyang dengan memakan satu butir buah delima, dan mereka pun bisa berteduh dengan kelopak buahnya. Dan ketika itu juga diberi keberkahan pada susu, sehingga susu seekor unta bunting bisa mencukupi sekelompok manusia, dan susu seekor sapi bunting bisa mencukupi manusia satu suku, dan susu seekor kambing bunting dapat mencukupi sekelompok manusia. Pada saat keadaan manusia seperti ini, Allah mengirimkan hembusan angin yang sangat lembut yang mencabut setiap roh orang mukmin dan muslim, hingga hanya tersisa seburuk-buruk manusia yang mereka mengumpuli istrinya di depan manusia yang lain seperti keledai, dan kepada merekalah akan ditegakkan hari kiamat. Kisah benar di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan nomor 2937, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2240, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 4075, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka pastilah cerita itu sahih, benar, bukan cerita dusta. Sampai sini, semoga kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Semoga kita bisa wafat sebelum kita bertemu Dajjal. Semoga kita masuk dalam keadaan beriman. Semoga kita masuk surga. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.